Shalom. Selamat malam bagi kita semua. Senang kembali bisa bertemu dengan saya, Dr. Marbun, dalam program Sharing and Inspiring. Saya selalu berdoa saudara-saudara, kapan saja saya beritakan firman Tuhan lewat channel ini, saudara-saudara semua terinspirasi oleh firman Tuhan, dan seperti tagline daripada channel ini, membawa dampak dalam hidup saudara-saudari. Saudara, saya dengan bersukacita malam hari ini merilis satu segmen lagi, yaitu inspirasi keluarga di channel ini. Seperti yang saya sudah omongkan sebelumnya, akan ada inspirasi keluarga, dan doa saya ini juga bisa menginspirasi khususnya keluarga muda. Saudara, sebelum saya memulai segmen yang pertama ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus, malam ini kami mau bersama-sama belajar firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang bekerja di antara kami, mengurapi kami, dimanapun kami berada, tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Biarlah Roh Kudus yang bekerja di antara kami, menolong kami, memahami firman-Mu, sehingga kami bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Secara khusus hamba-Mu ya Tuhan, hamba-Mu sangat terbatas. Biarlah Roh Kudus yang menolong hamba-Mu, sehingga setiap pengajaran yang keluar dari mulut hamba-Mu benar-benar berada di pimpinan Roh Kudus. Terpujilah Tuhan, ya segala Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, sekali lagi saudara, saya dengan berat hati sebenarnya, karena dalam hati saya selalu ingin konsisten berbagi, tetapi seperti yang saya sebutkan sebelumnya saudara-saudara, bahwa kalau di awal Januari kami pulang kampung karena merawat mertua, dan kemarin tepatnya tanggal 11 Februari mertua saya dipanggil oleh Tuhan, sehingga kami kembali harus pulang kampung. Dan tiba di kampung, mertua saya yang laki-laki juga meminta supaya kami menemaninya, karena memang dia masih sedih, masih proses lah, ya kan, namanya kekasih jiwanya hilang ya, tentu butuh proses. Nah, dalam proses itu kami, ya saya menantu bersama anak-anaknya, kami di kampung menguatkan dia, menghibur dia, supaya dia tidak langsung kesepian, sehingga memang kami membutuhkan waktu hampir 3 minggu, itu termasuk dengan perjalanan ya. Nah, malam ini saya pribadi bukan sengaja, memang sudah direncanakan sebenarnya untuk melaunching inspirasi keluarga ini. Namun karena kami sudah sempat pulang kampung, sehingga belum sempat direkam. Saya umumkan juga bahwa renungan kita akan kita mulai hari Senin ya, karena kami baru tiba di Tangerang, masih dalam proses pemulihan ya. Ini saja karena modal semangat aja ya kan. Masih dalam proses pemulihan, kemudian juga ada tugas kampus menumpuk, dan saya perlu memprioritaskan itu terlebih dahulu. Nanti kita lanjutkan renungan kita hari Senin depan ya, supaya persiapannya juga jauh lebih matang. Malam hari ini kita akan membahas, ini lebih kepada topik keluarga ya, topiknya itu aturan bertengkar yang baik. Jadi
Pertengkaran dalam rumah tangga, ya, siapapun itu bisa saja terjadi. Sekali lagi, pertengkaran dalam setiap rumah tangga bisa saja terjadi. Siapapun orangnya, termasuk hamba Tuhan, bisa saja terjadi pertengkaran. Yang membedakan nanti adalah yaitu bagaimana pasutri atau pasangan suami istri meresponi dan menyelesaikan pertengkaran tersebut. Ada satu bagian firman Tuhan yang mau kita pelajari malam hari ini, yaitu dari Efesus 4 ayat yang ke-26. Saya bacakan untuk kita ya. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Kalau kita pelajari teks ini, Alkitab mengakui bahwa kita bisa saja marah. Ya, Alkitab mengakomodasi itu bahwa kita sebagai orang percaya bisa saja marah. Kenapa demikian? Ya kita tahu bahwa Rasul Paulus yang menulis kitab ini ke jemaat Efesus pernah namanya mengalami marah. Tetapi marah itu punya batasan. Nah, itu yang penting sebenarnya di situ punya batasan. Yang pertama di sini disebut apabila kamu marah, janganlah kamu berbuat dosa. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Bagaimana kita marah tidak berbuat dosa? Artinya kalau kita marah, yang pertama jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang kotor. Ya, kita bisa saja marah karena situasi dan kondisi yang kita hadapi, tapi jangan sampai mengucapkan kata-kata yang kotor. Kalau sudah mengucapkan kata-kata yang kotor, itu sudah berdosa. Yang kedua, motivasi marah. Motivasi Anda marah apa? Ya kan? Tentu motivasinya. Apakah karena misalnya karena tidak senang atau dengki atau kepahitan motivasinya, ya. Kalau misalnya saya kasih contoh begini motivasinya. Kalau misalnya anak saya berbuat salah, saya marahi, ya. Itu motivasi saya karena saya mengasihi anak saya. Tapi akan berbeda, ya, akan berbeda. Saya pergi ke tetangga lalu marah-marah tanpa alasan, tanpa motivasi yang jelas. Nah, marah yang seperti ini bisa menimbulkan dosa. Menarik di sini juga dikatakan janganlah kamu marah. Kalau disebut jangan marah berarti boleh-boleh saja. Yang nggak boleh itu sebenarnya marah-marah. Marah ya sebentar, kalau marah-marah ya marah-marah terus. Itu artinya konsistensinya tinggi, ya marah-marah. Jadi kalau kita marah, itu tadi yang perlu kita perhatikan. Pertama tadi saya bilang menjaga perkataan, yang kedua menjaga motivasinya yang benar, yang ketiga jangan sampai marah-marah. Ya, kalau sudah marah-marah, ya itu sudah dalam kategori dosa. Kemudian janganlah matahari terbenam. Oke? Kita mesti memahami bahwa
kalau konteks penulisan Alkitab itu dengan konteks kita saat ini sedikit berbeda dengan pergantian hari. Ya, kalau orang Yahudi itu memulai hari dari petang. Jadi kalau sudah sampai malam itu sudah berganti hari. Berbeda kita orang Asia, kita mengikuti kalender Gregorian, ya kita pergantian harinya pada pukul 00. Nah, sehingga berbeda. Jadi kalau kita terjemahkan secara literal bahwa kita tidak boleh marah sampai berganti hari. Itu secara literalnya. Kemudian secara figuratif artinya jangan lama-lama. Ya jangan sampai menunggu hari esok. Maka sebisa mungkin kita mengendalikan rasa marah. Ketika kita bisa mengelola rasa marah, maka ini juga bisa meminimalisir pertengkaran dalam keluarga. Ya, namanya bertengkar, ya pasti marah, ya kan? Tidak ada orang bertengkar. Saya sedang sabar loh. Kalau sabar tidak bertengkar, benar nggak? Artinya bisa saja marah, saling marah, atau mungkin sampai pada level marah-marah. Tergantung kembali bagaimana kita mengelola emosi kita sehingga pertengkaran itu tidak terjadi sampai pertengkaran. Pada awal pernikahan kami, ya saya kebetulan lagi kosong stok bukunya, saya menulis buku Keluarga Tanpa Masalah. Saya ingat ada satu pertanyaan dari senior saya, dia berkata, kamu sudah berapa lama menikah? Saya jawab pada saat itu, saya baru berjalan 1 tahun. Lalu dia menertawakan. Dia bilang seperti itu. Saya saja yang sudah senior, yang sudah puluhan tahun, saya tidak berani menulis buku. Lalu saya jawab dengan sederhana saja pada saat itu. Saya menulis untuk orang yang menikah seumur dengan saya. Saya menulis kepada orang-orang keluarga muda seperti saya. Karena apa? Tentu kalau kita berbicara keluarga, ini adalah sebenarnya satu topik yang sangat kompleks. Tentu akan menurut senior tersebut, ya saya baru sedikit tahu tentang keluarga, bagaimana mungkin saya bisa berbicara keluarga kepada yang lebih tua. Konsepnya dia seperti itu. Saya memahami itu dan saya pun tidak perlu tawar hati atau cute dengan pernyataan tersebut. Karena bagi saya pribadi, saya berbagi pengalaman, berbagi solusi, ya, dan berbagi nasihat-nasihat yang saya terima dari orang-orang yang sudah berpengalaman, bagaimana mereka menjalani keluarga mereka, terutama dengan pertengkarannya. Dan itulah yang saya lakukan, itu yang saya praktekkan. Bahkan puji Tuhan,
selama masa pandemi, ya kami 1 tahun itu tidak ada pertengkaran sama sekali. Nah itu, tapi baru-baru pernikahan pasti ada, tidak mungkin tidak ada. Ada. Tetapi kami sudah punya kesepakatan bagaimana kami mengatasi pertengkaran. Jadi sebelum saya menikah, saya sudah membuat aturan itu tersendiri. Dan ini tentu seperti yang saya bilang tadi, saya belajar dari papa saya dan mama saya, kemudian ada gembala saya, kemudian ada beberapa nasihat orang tua yang mungkin saya juga tidak ingat dari siapa saja, tapi inti-inti sarinya saya sudah tuangkan dalam buku. Tapi Anda tidak perlu khawatir, saya tidak akan promosi buku di sini, tapi saya ingin berbagi bagaimana Anda bisa meminimalisir pertengkaran. Kemudian, bila Anda bertengkar, ada aturan yang harus diikuti. Nah, ini yang saya sebut tadi, aturan bertengkar yang baik bagi Pak Sutri. Jadi, ada aturannya. Kalau Anda mau bertengkar, itu punya aturan. Oke. Kalau tidak ada aturannya, maka pertengkaran yang kecil itu bisa menghasilkan pertengkaran yang menjadi-jadi. Ya, bisa perkara yang sepele bisa menjadi perkara yang besar. Karena apa? Karena tidak ada aturan. Memang aturan ini tidak ada tertulis. Memang aturan ini adalah kesepakatan. Ini saya berbagi karena beberapa kali saya share pengalaman ini, termasuk kepada orang yang sudah tua juga. Saya cerita, saya juga tidak berani menggurui, ya. Saya juga tidak berani berguru. Ini hanya berbagi pengalaman saja. Siapa tahu pengalaman yang saya sudah praktekkan ini bisa juga bermanfaat karena pengakuan beberapa orang itu sangat bagus. Ya, kemarin saya juga sempat share bagaimana kami hampir 1 tahun ya tidak pernah bertengkar. Kalaupun kami bertengkar hanya sebentar saja. Itu pun sekali. Jadi sudah hampir setahun lebih ini hanya sekali saja, itu pun hanya 5 menit. Nah, mungkin Anda bertanya, masa sih? Ya kan? Tentu itu proses seperti yang saya katakan tadi, awal-awal kami ya biasalah baru menikah ada pertengkaran. Tetapi kami sudah ada kesepakatan. Ya. Nah, ini saya bagikan ini, doa saya ini bisa menjadi inspirasi bagi Anda, terutama bagi keluarga-keluarga muda. Ya, kalau bagi keluarga yang sudah senior, mungkin punya solusi tersendiri atau punya tersendiri, tapi kalau misalnya mau belajar, saya juga tidak menutup kemungkinan, tapi sekali lagi saya tidak, ini hanya berbagi pengalaman saja. Yang pertama, kita harus menentukan judul pertengkaran. Mungkin ini terdengar konyol ya, menentukan judul pertengkaran. Terkesan konyol, tapi ini sangat powerful. Tapi ini sangat penting. Kenapa? Karena kalau kita sudah menentukan judulnya, kita tahu bertengkar karena apa. Saya kasih contoh pengalaman kami pada saat itu. Ya biasalah kadang saya kalau sudah pegang handphone, apalagi saya dari dulu karena freelancer ya, jadi selalu bergantung dengan internet ya. Kalau sudah pegang internet kadang-kadang lupa pekerjaan yang lain.
Saat itu saya sedang memasak ikan teri kacang. Nah, saya lagi memasak kacangnya itu. Tapi saya baca pesan saat itu, saya baca, lalu saya larut dalam membaca-baca pesan tersebut, kelupaan kacangnya gosong. Lalu saat itu istri saya marah. Saya bilang, oke, saya terima marahnya, tapi ingat topiknya hanya kacang gosong. Ya udah, pertanyaan kenapa kacang gosong? Ya karena saya lagi membaca pesan lalu lupa. Ya sudah, solusinya bagaimana? Lain kali kalau memasak jangan menggunakan handphone. Sudah, hanya seperti itu saja. Sesudah itu selesai. Nah, bagaimana kalau tidak ada topik pertengkaran? Ya, ini bisa misalnya ini bisa nanti kena mertua lah, kena teman lah, kena mantan lah, siapalah, dibawa-bawa semua. Sebenarnya anggap saja misalnya seperti yang tadi masalahnya mungkin hanya kacang gosong. Tapi kalau tidak ada temanya bisa kemana-mana itu. Apalagi sampai mengungkit kesalahan-kesalahan yang lalu. Ya, ditumpuk semua. Kamu dulu seperti ini, kamu dulu seperti ini. Padahal kan mungkin kesalahannya bukan di situ. Tapi diungkit-ungkit-ungkit sehingga pertengkaran itu menjadi semakin hebat. Karena apa? Karena tidak mempunyai judul. Judulnya harus jelas. Ya, tanya dulu. Oke, kalau mau kita bertengkar, tanya dulu judulnya apa. Lalu mungkin Anda bertanya, bagaimana kalau tidak sempat? Ya, kalaupun tidak sempat, maka kita harus membatasi sendiri. Udah kalau mau marah, udah cukup masalah, misalnya seperti tadi, cukup masalah kacang gosong lah, tidak usah ikut yang lain. Ya, sehingga kalaupun kita bertengkar, pertengkarannya fokus, ya kan? Nggak merambat kemana-mana, ya. Tidak sampai menimbulkan dosa, tidak sampai melukai hati pasangan. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua, batasi waktu bertengkar 15 menit. Maksimal 15 menit. Memang beberapa kali saya share masalah waktu batasan ini ya. Orang berkata, kalau 15 menit nggak cukup. Ada mungkin yang bisa berhari-hari. Ya, setiap orang kan beda. Tetapi kita perlu membatasi waktunya. Kalau tidak ada batasan waktu, inilah yang membuat Anda larut dalam pertengkaran. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah Anda merasa nyaman ya bertengkar dengan pasangan Anda lalu diam serumah? Ya tentu bisa aja ada yang seperti itu. Saya ingat dulu di saat kalau saya tidak salah ingat ya, ada di daerah-daerah Solo sana ada suami istri itu sudah punya tembok sendiri, tapi tetap hidup serumah, tapi sudah punya tembok masing-masing. Yaitu pilihan mereka. Nah, kalau kami, ya saya secara pribadi, karena kami sudah membiasakan ini, ya kurang kami menikah tahun 2012 ya, hampir 9 tahun lah ya. Karena kami sudah membiasakan itu, jangankan 15 menit, ya kan? 5 menit saja kalau diam-diaman itu tidak nyaman. Lalu mungkin Anda bertanya, oke Pak Marbun, apakah Pak Marbun pernah lebih dari 15 menit? Kalau untuk percekcokan mulut, jarang lebih dari 15 menit.
Tapi diam-diaman saya mengakui pernah satu kali saja itu sampai pagi. Itu memang murni karena kesalahan saya. Tetapi besok paginya, besok paginya saya langsung minta maaf. Kemudian saya bicara bahwa saya mengakui salah. Lalu istri saya bilang, kamu bisa tidur enggak? Saya bilang, biasanya jarang bilang kamu. Kami berdua jarang bilang kamu. Ya, marah pun tetap panggil Hani. Ya, jarang sekali panggil kamu. Selalu panggil Hani. Ya, jadi saya bilang saya nggak bisa tidur. Setidaknya, ya dia juga demikian. Jadi kami seperti itu. Jadi kalau kami tidak berdamai, kami sama-sama tidak sejahtera dan tidak bisa tidur. Nah, itu sebabnya kami jarang sekali lama. Kalau mungkin bertanya, pernah nggak misalnya bertengkar yang panas, gitu, panas atau misalnya agak-agak usir-musir gitu. Saat itu pernah satu kali karena lagi-lagi saya bilang saya kan selalu bekerja dengan handphone. Saat itu saya butuh tab ya, saya butuh tab. Dan saat itu istri saya pulang dari Jakarta, pulang dari interview kerja. Nah, saya berpikir dia memang sudah minta pulang karena lapar, tapi saya berpikir ya sudah, saya sudah sekalian di mall, udah sekalian beli. Ternyata itu yang membuat dia marah. Lalu dia bilang, sudah, kamu jangan pulang lagi, dia bilang. Tetapi dalam pikiran saya pada saat itu, saya harus tetap pulang. Tapi saya punya tekniknya sendiri. Dalam hati saya nanti mungkin dia marah. Lalu saya ingat saat itu, saya bawa tas saya di punggung, kemudian saya gunakan helm. Ini maksud saya kalau misalnya dia pukul ya kepala ya saya tangkis pakai helm, kalau dia pukul punggung saya tangkis pakai tas begitu. Tapi yang lucu pada saat itu yang dibawa istri saya itu bantal guling. Sehingga ketika dia mau pukul saya, dia lihat saya pakai helm, pakai tas, dia tidak jadi marah, dia langsung tertawa. Tapi itu hanya dia bilang jangan pulang hanya lewat SMS. Nah, karena kami sudah mendisiplin diri hanya dengan ya maksimal 15 menit, ya seperti yang saya katakan tadi, paling lama kami tidak bicara itu hanya sampai pagi, ya tidak bicara. Tapi kalau tidak bertengkar, saling saut-sautan, udah bisa. Ya, kita udah biasa dengan topik itu. Kalau sudah menurut saya selesai, saya memilih diam. Jadi dengan kita membiasakan diri membatasi, ya, membatasi waktu dalam setiap pertengkaran ini sangat menolong kita menghindari pertengkaran yang tidak-tidak. Ya, apalagi sampai KDRT, apalagi sampai kata-kata kotor. Ya, ya kami marah ya hanya kata-kata yang wajar. Ya, tidak ada kebun binatang, ya tidak ada sama sekali. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Yang ketiga, ya bertengkar itu harus di ruang tertutup. Jangan sampai menjadi tontonan umum. Karena itu mempermalukan diri sendiri. Jadi kalau kami biasanya, meskipun kadang-kadang misalnya kita berjalan ada selisih paham lah, biasanya kadang saya yang cenderung marah, ya kan? Cenderung marah. Tapi istri saya selalu dia bijak. Dia tidak akan meladenin saya kalau di ruang terbuka dia biasanya diam.
Sebaliknya, kalau misalnya istri saya yang mulai marah, kalau di depan umum, saya memilih diam. Karena apa? Kita akan menjadi tontonan orang banyak, akan menjadi gunjingan banyak orang. Ya, bertengkar itu kan bukan sesuatu yang baik. Ya. Tetapi ada aturan untuk bertengkar yang baik. Jadi pastikan di ruang tertutup. Bila perlu cukup suami istri yang tahu. Nah, ini saya pelajari dari orang tua saya, ya. Saya seumur hidup saya hanya sekali saya tahu mereka bertengkar, hanya sekali yang saya tahu. Karena mereka kalau misalnya ada pun misalnya yang harus dibertengkar, ya, itu harus menunggu di kamar khusus mereka. Jadi tidak sembarangan untuk bertengkar. Itu yang saya salut dari ayah saya dan ibu saya, dan itu yang saya teladani. Baik, kita lanjutkan yang berikutnya. Ini yang sangat penting, yaitu bila Anda sudah punya anak, ya, jangan pernah bertengkar di depan anak. Jangan coba-coba sama sekali, karena itu sangat merusak psikologi mereka. Seperti yang saya katakan sebelumnya, orang tua saya, papa saya dan mama saya, mereka tidak pernah bertengkar di depan kami. Berdebat bisa saja, tapi hanya sebentar saja. Tapi tidak sampai kepada bertengkar. Dan seumur hidup saya belum pernah melihat papa saya atau mama saya sampai turun tangan satu sama lain. Artinya tampar menampar. Sampai saat ini, saya belum pernah lihat. Nah, itu yang seperti yang saya katakan tadi, saya teladani. Ya. Dan memang harusnya jangan pernah dimulai. Karena kalau sudah dimulai atau dibiasakan, itu pasti akan kebiasaan dan bisa menjadi gaya pertengkaran tersendiri. Nah, jadi malam ini saudara-saudara, ya kita santai saja. Ini sharing bagaimana kita sharing bagaimana aturan yang baik, ya, aturan pertengkaran yang baik bagi Pak Sutri. Yang pertama tadi saya katakan saudara-saudara, yaitu tentukanlah judul pertengkarannya. Jangan sampai Anda bertengkar tanpa judul, sehingga pertengkaran Anda menjadi pertengkaran yang hebat dan melibatkan orang banyak, dan ini bisa merugikan diri sendiri. Yang kedua, saudara-saudara, batasilah waktu bertengkar. Ya, tidak ada gunanya bertengkar lama-lama, yang ada hanya kerugian. Uang Anda tidak tambah, penghasilan Anda tidak tambah. Kalau Anda bertengkar lama-lama, yang ada berkat bisa menjauh. Saya ingin kita melihat satu ayat, ya, terkait dengan, tapi nantilah saya akhiri setelah saya simpulkan, ya. Ya, oke. Kemudian eh, bertengkarlah di ruang tertutup, ya. Jangan di hadapan orang banyak, ya. Pastikan hanya di rumah saja, cukup Anda sendiri yang tahu, ya. Kemudian hindari bertengkar di depan anak, ya. Sebisa mungkin jangan pernah bertengkar di hadapan mereka. Karena itu sangat membahayakan secara psikologis. Saudara-saudara, sebelum kita mengakhiri inspirasi keluarga ini, saya mau kita membaca Mazmur 133
ayat 1 ya. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Saya lanjutkan. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun, dan ke leher jubahnya. Seperti embun di gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi kalau kita hidup rukun sebagai suami istri, Tuhan perintahkan berkat. Tapi kalau bertengkar terus-menerus itu bisa mendatangkan kehancuran. Sekali lagi saudara-saudara, pertengkaran itu mendatangkan kehancuran, kerukunan itu mendatangkan berkat. Jadi saudara-saudara, malam hari ini saya berbagi pengalaman bagaimana saudara bisa meminimalisir pertengkaran atau bagaimana saudara bisa bertengkar dengan baik sehingga tidak sampai mendatangkan kehancuran, tidak sampai melukai perasaan atau mungkin sampai merugikan orang banyak hanya karena emosional sesaat. Maka saudara-saudara, seperti firman Tuhan yang sampaikan di awal, kalaupun Anda bertengkar, janganlah sampai berbuat dosa. Kalaupun Anda bertengkar, janganlah sampai matahari terbenam. Pastikan kita lebih memilih hidup rukun daripada bertengkar. Karena bertengkar itu bisa memicu kehancuran keluarga dan kerukunan itu mendatangkan berkat. Shalom, selamat malam. Mari kita berdoa. Bapa yang baik dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah selesai berbagi firman Tuhan dan juga berbagi pengalaman. Biarlah ini menginspirasi setiap para pendengar dimanapun mereka berada. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, biarlah Roh Kudus yang berbicara bagi setiap orang yang mendengar video pengajaran firman Tuhan ini. Kapan saja, di mana saja. Biarlah Roh Kudus yang berkarya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin, saudara-saudara. Saya ucapkan terima kasih buat saudara yang sudah menyimak program ini. Dukung terus channel ini ya dengan like ya. Kalau Anda diberkati dengan video pengajaran firman Tuhan di channel ini, silakan di-like lalu dibagikan kepada teman-temannya biar semakin banyak juga yang diberkati ya. Juga bagi saudara-saudari yang pertama kali menonton channel ini, silakan tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan loncengnya biar Bapak Ibu tidak ketinggalan ya. Dukung dalam doa juga saudara-saudara seperti yang saya sampaikan sebelumnya, terutama pengadaan studio, kamera, laptop, sound system, perlengkapan musik, software, dan timnya juga. Dukung terus dalam doa sehingga pelayanan di channel ini semakin hari semakin berkembang dan bisa memberkati banyak orang. Ya, saya sekali lagi Dr. Tulung Marbun mengucapkan terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.